Agnes memandangi senjata itu dan menanyakan milik siapa. Ini senjataku. Senjata milik Victor adalah palu. Victor Craven tersenyum bangga sambil memamerkan palu raksasanya. Begitu ya, kalau yang di sebelahnya? Itu senjata saya. Silahkan kalau Anda mau lihat. Senjata milik Anna terlihat agak aneh, atau lebih tepatnya mengerikan. Sekilas mirip gergaji mesin, tapi pisaunya terlalu besar untuk ukuran gergaji. Ukuran senjatanya sendiri setengah dari ukuran tubuh Anna. Cukup besar sampai-sampai Agnes ragu, apakah gadis sekecil itu bisa mengangkatnya. Mau saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya? Oh, nggak usah, nggak perlu. Saat Agnes menolak, Anna tiba-tiba berbicara dengan jelas tanpa sedikit pun terbata-bata, sangat berbeda dari sebelumnya. Senjata ini punya 5 mata pisau. Benda ini dibuat dengan menajam pencakar monster dan melapisinya dengan racun. Jadi, bahkan tulang monster pun bisa hancur dalam 1 detik. Iya, begitu ya. Agnes tersenyum canggung menjawab. Matanya menangkap sedikit kegilaan di tatapan Anna Montrose. Sepertinya dia memang bagian dari kesatria hitam. Meski kelihatannya pendiam, ternyata cukup menyeramkan juga. Agnes melihat senjata milik 2 orang itu dan mulai berpikir, lalu senjataku apa? Aku juga ingin punya senjata, tapi bisa dapatnya di mana ya? Tanya Agnes. Meski pernah bergabung di Kesatria Putih, Agnes belum pernah benar-benar aktif, jadi dia belum punya senjata khusus. Di pabrik senjata Istana Kekaisaran ada pengrajin yang bisa membuatnya. Mau saya antarkan ke sana? Ah, iya, terima kasih sudah mau mengantarku. Kekaisaran ini mampu mengembangkan ilmu sihir karena batu mana ungu yang tertanam di tanah kekaisaran. Kaisar pertama menyadari bahwa biji yang semua orang kira hanya sebagai batu biasa sebenarnya mampu terhubung dengan kekuatan sihirnya yang unik. Lalu diciptakanlah batu mana. Dengan kekuatan batu mana itu, Kaisar pertama membangkitkan kekuatannya, lalu menyegel semua monster di bawah tanah hanya dengan 1 sinar cahaya. Ribuan tahun kemudian, ketika monster muncul kembali ke permukaan, rakyat kekaisaran mulai membuat senjata dari batu mana tersebut. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti akan lahir keturunan kaisar yang dapat menggunakan kembali kekuatan kaisar pertama. Bagaimana bisa Yang Mulia datang ke tempat seperti ini? Aku datang untuk memesan senjataku sendiri. Apa bisa dibuatkan? Oh, tentu saja. Silakan ikuti saya. Di sini Anda bisa memilih batu mana yang punya gelombang energi yang cocok dengan Anda. Supaya senjatanya efektif, maka harus dibuat dari batu mana dengan gelombang yang tepat. Silakan pilih batu mana di sini, lalu genggam batunya. Kalau Anda memegang batu yang cocok, telapak tangan Anda akan terasa panas. Begitu ya? Konsepnya mirip Harry Potter ya? Memilih sendiri tongkat yang sesuai. Agnes mulai berkonsentrasi pada rasa di telapak tangannya dan mencoba menggenggam satu persatu batu mana. Tapi semuanya terasa dingin, bukan hangat seperti yang dikatakan Anna. Pandai besi yang mengawasi dari tadi tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu ia segera masuk ke dalam dan tak lama kemudian dia kembali dengan membawa sebuah kotak besar. Ini adalah batu mana spesial yang disimpan di gudang bawah tanah. Biasanya digunakan untuk membuat senjata eksklusif pengawal pribadi Baginda Kaisar. Senjata untuk para kesatria pengawal Kaisar? Tapi bukankah senjata yang terbuat dari batu mana tidak bisa melukai manusia? Bukankah itu tidak cocok jika ditujukan untuk tujuan pengawalan? Awalnya memang begitu, tapi sekarang kami sudah memodifikasinya supaya bisa digunakan untuk melawan monster maupun manusia. Begitu ya, tapi apakah ada kemungkinan ditiru oleh negara lain? Mustahil, karena jika coba dibongkar dengan paksa, senjatanya akan hancur total karena ada mantra pengikat khusus. Wah, teliti sekali ya.
Kalau begitu, tidak akan ada resiko kalau senjatanya disalahgunakan oleh negara lain. Pandai Besi itu tersenyum bangga karena mendapat pujian dari sang putri. Dia juga merasa terkejut. Dari rumor yang beredar, Putri Agnes dikenal sebagai gadis kekanak-kanakan. Tapi hari ini, dia melihat sendiri kalau sang putri ternyata punya pemikiran yang dalam demi kekaisaran. Sekilas, batu itu tidak berbeda dari batu mana lainnya. Tanpa pikir panjang, Agnes langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Begitu menyentuhnya, telapak tangannya terasa panas seolah sedang dimasak. Merasa kaget, dia pun segera menarik tangannya. Sepertinya gelombangnya sangat cocok, tapi tidak akan membuat Anda terluka. Pandai Besi itu tersenyum ramah saat menjelaskan. Tuan Putri ingin senjata seperti apa? Benar saja, tidak ada luka bakar, tidak memerah, dan tidak terasa sakit. Mata Agnes langsung berbinar mendengar pertanyaan itu. Saat itulah dia benar-benar sadar bahwa dirinya sudah bereinkarnasi ke dunia lain. Bisakah senjatanya berupa tongkat sihir yang juga merangkap senapan? Oh, ini dunia fantasi, jadi tongkat sihir wajib dimiliki. Tapi karena ada unsur steampunk di dunia ini, dia juga tidak mau melewatkan senapan. Setelah beberapa hari berlalu, senjata yang dipesan dari pabrik akhirnya tiba. Bentuknya ramping, sangat ringan dan juga pas di tangan. Karena gripnya sangat nyaman, rasanya juga bisa dipakai sebagai tongkat juga. Kemampuan Anda meningkat dengan cepat ya. Saya yakin Anda akan melakukannya dengan baik saat praktek langsung di lapangan. Iya, aku bisa mencobanya kalau ada misi. Tapi boro-boro dapat misi. Aku bahkan gak pernah lihat batang hidungnya Kylo sekalipun. Padahal Anna dan Victor terlihat santai. Apa sih yang membuat Kylo begitu sibuk? Anna punya masalah soal kegagapannya. Jadi dia biasanya pendiam. Tapi kalau sudah bicara soal organ dalam monster dan mayat iblis, memang agak menyeramkan. Dan dia bisa bicara lebih cepat dari siapapun. Victor Craven memang tampak menakutkan, tapi dia tidak seperti orang jahat. Karena sering berjalan-jalan di sekitar markas para kesatria, Agnes jadi sering berpapasan dengan kesatria lain. Tapi tidak satu pun dari mereka berani menatap matanya. Agnes sebenarnya merasa sangat nyaman karenanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan kesatria putih. Hari itu dia sangat bosan karena sudah seminggu tidak melihat Kylo sekalipun. Saat tiba di gedung kesatria putih, tiba-tiba terdengar suara dari tempat seperti taman kecil dengan bangku dan air mancur di tengah hamparan bunga. Dengan sangat alami, dia menyelinap masuk ke taman. Tujuannya menguping pembicaraan para kesatria putih. Kalaupun aku ketahuan, memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Aku kan seorang putri. Agnes pun berniat memanfaatkan sebaik mungkin sistem kasta dan kedudukannya yang tinggi. Mereka yang berkumpul di sana adalah Hugo Rodian, Sentes Liliana, Diana Lennox, dan Sirius Melville. Agnes mencoba mencocokkan wajah mereka yang agak samar dengan karakter-karakter yang ada di dalam novel. Sang Saintes benar-benar cantik ya. Agnes mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebetulan mereka sedang membicarakan topik yang cukup menarik. Mereka membicarakan aku. Jadi maksudmu, Yang Mulia memindahkan sang putri demi memperkuat 3 pasukan kesatria lainnya? Tanya sang saintis dengan suara jernih dan nyaring. Yang paling banyak berjuang adalah kesatria putih dan Sir Spencer. Tidak mungkin kan Yang Mulia melakukan hal seperti itu? Kata Saintes dengan nada tidak terima. Membahas keputusan kaisar akan dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Memangnya ada aturan seperti itu? Ini bisa dimengerti karena Saintes Liliana yang berasal dari kalangan rakyat biasa tidak memahami budaya bangsawan. Begitu merasa Hugo pun tidak lagi memihaknya, sang Saintes langsung mengganti topiknya. Ngomong-ngomong, aku dengar Sir Spencer mencaci maki Tuan Putri dengan kata-kata kasar. Apa itu benar? Hugo mengangguk dan menjelaskan dengan singkat. Sementara Diana dan Sirius terlihat tidak setuju, terlihat dari ekspresi mereka yang murung.
Agnes mengamati dengan cermat celah hubungan antar mereka, hal yang tidak ada di dalam novel. Diana mungkin bersikap seperti itu karena topik yang dibicarakan sensitif. Tapi kenapa Sirius yang terkenal gila perempuan tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik? Lalu Agnes teringat sesuatu yang sebelumnya ia lupakan. Sirius Melville hanya tertarik pada wanita bangsawan. Dia adalah pria yang sangat terikat pada kelas sosial. Sebesar apapun ketertarikannya pada wanita, dia tidak akan pernah menyentuh pelayan ataupun rakyat jelata. Saya turut prihatin, tapi agak lucu juga ya. Dia bisa menyakiti orang lain setiap hari, tapi begitu dirinya yang disakiti, langsung menangis sejadi-jadinya. Diana yang sedari tadi diam akhirnya buka suara, tampak tidak tahan lagi. Sebaiknya kita hentikan pembicaraan soal sang putri. Kita tidak tahu siapa saja yang mungkin mendengarnya. Sayangnya, baru saja ngomong begitu, Diana langsung merasa menyesal. Benar saja, ekspresi saintis langsung berubah seolah-olah ia sangat terpukul dan matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa Dame Lennox selalu bereaksi demikian setiap kali saya bicara? Apa Anda mau bilang saya ini tidak bisa bicara seperti bangsawan hanya karena saya lahir sebagai rakyat biasa? Nada suaranya yang bergetar terdengar begitu rapuh. Hugo Rodian yang melihat Sentis menangis akhirnya meledak juga. Wakil komandan, ini benar-benar keterlaluan kan? Minta maaflah pada Sentis sekarang juga. Agnes yang mengintip dari balik pohon memperhatikan tingkah Sentis dengan penuh minat. Wah, aku harus belajar trik itu. Kalau bahunya diguncang-guncang begitu, kesannya jadi makin seperti wanita rapuh ya. Tapi yang bikin Agnes penasaran, karakter Sentis ini kayaknya agak beda ya. Saat bersama Raymond, dia digambarkan seperti malaikat. Tapi keahliannya dalam menarik perhatian itu luar biasa. Malah sekarang dia terasa seperti karakter yang lebih hidup dan menarik. Apa aku mengalami krisis pemilihan karakter bias? Keep it up, don't look back. 悩んでても声をかけてくれた Hungry and sad, don't give